penanda entry yang kemarin kita sampaikan ada dua, ada penerusan, kemudian yang kedua ada pembalikan atau reversal. Ada penerusan, ada pembalikan, masing-masing sudah kita bahas banyak sekali. Dari sekian banyak itu nanti tentu ada salah satu yang memenuhi syarat itu dan akan muncul di market, tinggal kita entry saja nanti kalau sudah muncul di sana. Nah, kita akan lanjutkan yang triggernya pembalikan ya. Ada beberapa kemarin yang sudah kita sampaikan. Sekarang masih lanjutnya materi pembalikan ini cukup banyak. Yang terakhir kemarin kita masuk di tweezer ya. Kita kemarin masuk di tweezer. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi pembalikan atau dengan trigger yang selanjutnya, yakni ada nanti penanda entry candle tebal atau ini biasa disebut dengan momentum yang diikuti perubahan warna. Candle tebal atau ada momentum yang diikuti oleh perubahan warna. Nah, biasanya candle tebal ini berada di area puncak ya, berada di area levelnya atau berada di support resisten. Ini berada biasanya di area support dan resisten atau setelah terjadinya tren. Jadi ketika nanti ada candle yang tebal di tren naik, kemudian di atas itu ada candle yang tebal warnanya hijau misalnya. Warnanya hijau begini. Kemudian tiba-tiba nanti ya berbalik ya, tiba-tiba berbalik dari hijau berubah menjadi merah. Nah, apakah merah ini panjangnya body sama dengan sebelumnya, lebih panjang atau lebih pendek, tidak menjadi masalah di sana ya. Karena yang menjadi acuan, yang menjadi ukuran adalah setelah ada momentum yang tidak ada sumbunya seperti ini. Ya, momentum yang tidak ada sumbunya, tidak ada penolakan, kemudian diikuti oleh perubahan warna. Diingat berada di ujung tren, kemudian di ujung atasnya ini tidak ada penolakan atau bulat. Kalaupun ada kecil. Nah, demikian juga nanti ketika dia berada di bawah ya, berada di bawah. Demikian juga ketika berada di bawah nanti misalnya dia trennya turun, kemudian tren turun itu dimulai dari warna merah. Warna merah ini yang di bawah tidak ada penolakan. Kalaupun ada penolakan dia hanya kecil sekali. Kemudian selanjutnya diikuti oleh candle warna hijau ya, candle yang berlawanan. Ini apakah candlenya lebih panjang atau lebih pendek, sekali lagi tidak menjadi persoalan. Tetap saja yang penting body di bawah ini tidak ada sumbunya, kemudian berubah warna, maka dia akan bergerak naik, ini pun akan bergerak turun dibalik. Nah, contoh yang ada dari market yang ada, kita coba untuk melihat contohnya seperti apa. Kita lihat misalnya berada di ujung tren ya, berada di ujung tren atas atau berada di ujung tren bawah, kemudian dia tidak ada penolakan ya, tidak ada penolakan dan tiba-tiba berubah warna. Oke, kita lihat dari tren yang ada, kita coba lihat lagi yang di ujung ya, dia harus berada di ujung tren. Contohnya ini naik ya, berada di ujung tren, kemudian dia ada momentum ya, ada momentum candle yang tebal dan tidak ada penolakan yang di atas, kemudian tiba-tiba berubah warna ya. Perhatikan yang di atas tidak ada sumbunya, artinya tidak ada perlawanan, kemudian logikanya ini akan bergerak naik, tapi tiba-tiba dia berubah warna, maka ini bisa menjadi pertanda akan ada gerakan kelanjutan ya, atau dari naik akan berubah menjadi turun, sehingga entry-nya di candle selanjutnya di sini. Entry sell setelah trigger itu muncul. Jadi triggernya harus muncul dua. Pertama, ada candle yang tebal berada di arus tren atau berada di salah satu tren. Kemudian ketika naik yang di ujung atas itu tidak ada penolakan, sementara diikuti oleh candle yang berubah warna ya, maka kita bisa lakukan entry di candle selanjutnya. Targetnya adalah 100 hingga 200 pip dari titik entry-nya. Jadi kalau ini bergerak 182, maka ini sudah memenuhi syarat untuk kita exit atau kita taking profit di sana. Kemudian perhatikan kembali di
tren naik yang sebelumnya ini ya, trennya naik, kemudian perhatikan di atas juga ada momentum, kemudian diikuti oleh perubahan warna di sana, diikuti oleh warna yang berubah. Ini adalah momentum yang diikuti perubahan warna. Ini potensinya akan berbalik dari naik menjadi turun. Demikian juga yang di bawah, kalau kita lihat yang posisi-posisi di bawah. Nah, ini adalah bagian dari contoh ya, bagian dari contoh yang momentum, kemudian ada perubahan warna di sini. Meskipun perubahan warna yang cukup panjang bisa menjadi momentum buyer dan seterusnya, ini sama, ini ada potensi di sana. Ada potensi untuk lanjut naik lagi seperti ini. Kemudian kita lihat di kasus yang lain, contoh yang lain. Nah, ini termasuk di dalamnya. Ketika dia turun, kemudian di bawah tidak ada penolakan, tiba-tiba berubah warna. Maka setidaknya kita entry-nya itu sesudahnya di sana. Setelah candle selesai, baru kita ganti candle, tidak usah menunggu lama, kita entry di sana. Termasuk yang di bawah, apakah ini tren turun yang masih lanjut atau berbalik. Intinya ada momentum yang tidak ada penolakan diikuti oleh perubahan warna, kita tetap bisa entry di sana. Meskipun hanya kebagian sedikit, tetapi kita bisa taking profit hingga 240 pip ya, lebih dari cukup untuk kita manfaatkan di sana. Oke, ini adalah bagian trigger yang selanjutnya tadi ya. Kemudian trigger yang ke selanjutnya ya, trigger masih pembalikan, masih trigger selanjutnya kita bisa gunakan trigger yang umum ya. Trigger yang umum ini bisa kita pakai dua-duanya ya. Trigger umum ini trigger penerusan, trigger pembalikan juga bisa. Trigger umum ini saat marketnya sedang running dengan volatilitas yang tinggi ya. Ini trigger umum ini kita memanfaatkan koreksi saat ada volatilitas yang tinggi, yang tinggi. Nah, biasanya ini saat-saat candle itu lagi running, candle itu lagi berjalan. Jadi kita tidak membutuhkan syarat yang 2 candle, 3 candle, tetapi saat candle itu running, saat candle sedang berjalan, tetapi ada volatilitas yang tinggi. Volatilitas itu kayak goncangan, pergerakannya cepat, naik turun, naik turun, naik turun, sangat kelihatan sekali di sana. Nah, biasanya volatilitas yang tinggi ini rata-rata jam-jam malam ya, di antara jam 19 sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Jam-jam malam. Nah, puncaknya jam 20 sampai jam 22, ini puncaknya di sini. Silakan nanti diperhatikan jam-jam malam, di mana jam ini market sangat besar sekali puncak pasarnya. Kalau kita di pasar konvensional mungkin ada pasar pagi, ada pasar malam, itu pasti ada jam-jam puncaknya di mana market itu sangat ramai sekali. Termasuk ketika kita masuk di dunia trading, ada pasar di mana pasar ini adalah pasar puncaknya, karena ini pasar Amerika dan Eropa ketemu jadi satu. Pasar dunia itu yang paling mendominasi adalah Eropa, yang menjadi penggerak utama adalah Eropa, yang kedua adalah Amerika. Eropa ini adalah kumpulan beberapa negara, sedangkan Amerika kan cuma satu negara, sehingga ini jauh lebih kuat. Maka ketika pasar ini bertemu jadi satu, akan membuat satu permintaan dan penawaran yang sangat-sangat ekstrim nantinya ya. Ibaratnya kalau banyak pedagang, nanti harga bisa banting-bantingan. Ketika banyak pembeli, nanti bisa bermain harga di sana. Itulah pasar. Jadi pasar tidak bisa dibatasi. Ada kalanya permintaan itu naik, ada kalanya penawaran yang naik dan sebagainya.